Yang luar biasa adalah dukungan dari langit. Dukungan Gus Dur dari langit itu tidak bisa diapa-apain. Karena itu ucapan Gus Dur, ya kan? Saya juga heran beliau sampai begitu, ya saya terima kasih. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Itu kan pernah ada wawancara Alan Nean, gitu kan? Right. Berikut wawancara eksklusif kami, Andini Effendi dengan Alan Nean. Well, we spoke for almost 4 hours. Prabowo said he did not know about those particular murders, but then he started talking about other topics. He said that Indonesia is not ready for democracy. Indonesia needs a benign authoritarian regime. He said he talked about. He said that we need dictatorship. Well, he said a benign authoritarian regime. All right. And then he talked about his admiration for General Pervez Musharraf of Pakistan, the military dictator of Pakistan. He said, Prabowo asked, do I have the guts to be called a fascist dictator? Musharraf had the guts. Right. And he also started ranting about Gus Dur, who was president at that time. Right. Prabowo said, the army even obeys a blind president. Imagine. Look at other countries. Tony Blair, Bush, Putin, Young, Ganteng, and we have a blind man. It's embarrassing. But this is off the record. He was speaking off the record, but I decided to open up what he said because Prabowo now has a chance to become president of Indonesia, and I feel that the Rakyat Indonesia have the right to hear the facts about him. Yang luar biasa adalah dukungan dari langit. Dukungan Gus Dur dari langit itu tidak bisa diapa-apain. Karena itu ucapan Gus Dur, ya kan? Saya juga heran beliau sampai begitu, ya saya terima kasih. Kalau soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Oh, memang mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Om Wai. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga beliau kan berkali-kali kalah juga, tetap saja, dan terakhir baik juga sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas di situ ada keikhlasan. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang soal kedua, yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, Gus Dur kedua gitu kan. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih. Mang Oboy juga ditanya. Lah, Om Boy pernah dengar nggak? Protokolnya, aku nggak pernah dengar. Nah, coba itu ditanyakan yang lebih sahih. Siapa? Ya, Duria langsung ke Bu Nuria atau Mbak Yeni Wahid dan apa saudara-saudaranya. Nggak ada yang pernah dengar Om Boy. Jadi buat saya ya ini ya nggak tahu nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang. Iya ini. Makanya kalau yang pernyataan Gus Dur yang lain-lain kita pernah dengar. Ya betul. Nah, tapi kalau soal itu terus terang saya sendiri nggak pernah dengar. Nah di paslon ketiga paslonnya nggak ada masalah. Paslonnya sendiri kan nggak ada masalah, malah justru sangat dekat dengan Gus Dur. Nah dalam pemilu ini, pilpres ini, saya tuh milih paslon, bukan milih pendukungnya, bukan milih pengusungnya. Walaupun di situ ada Bu Mega, yang saya pilih Ganjar Mahfud, gitu loh. Nah dari semua 3 paslon ini, yang nggak ada story dengan Gus Dur, yang nggak pernah ada cedera dengan Gus Dur, adalah Ganjar Mahfud. Masalah pendukung ya ini sudah beragam lah. Zanuba Arifah Kafsoh, putra Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengungkap fakta mengejutkan. Menurut dia, Gus Dur tak pernah bilang bahwa Prabowo Subianto akan jadi presiden di usia tua. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau atau Gus Dur mengatakan itu, Prabowo akan jadi presiden, kata Yeni Wahid dalam wawancara yang kini videonya beredar luas di media sosial. Yeni bahkan juga mengaku telah bertanya kepada kakak, adik, bahkan ibunya, apakah bapaknya, Gus Dur, pernah menyatakan itu.
Tapi tak ada satupun saudara dan ibunya pernah mendengar pernyataan Gus Dur yang menyebut Prabowo bakal jadi presiden. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang dekat bapak saya tanya, semua asisten Gus Dur, pengawal Gus Dur, semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar, kata Yeni Wahid. Tapi tak satu pun, kata Yeni, pernah mendengar Gus Dur menyatakan Prabowo bakal jadi presiden di usia tua. Bahkan, tegas Yeni, Prabowo pernah punya story dengan Gus Dur, yaitu Gus Dur jadi presiden saat itu Prabowo mengaku malu punya presiden tunanetra. Prabowo menyatakan itu saat diwawancara Alan Nairin, wartawan investigasi yang tulisannya meluas. Hasil wawancara Alan dengan Gus Dur itu dimuat banyak media, di antaranya Tempo. Menurut Alan Nairin, Prabowo menyebut Gus Dur sebagai presiden buta ketika sedang membicarakan demokrasi. Prabowo menyebut keragaman etnisitas dan agama menghambat demokrasi. Militer pun bahkan tunduk pada presiden buta. Bayangkan, coba lihat dia, bikin malu aja, kata Prabowo dikutip Alan Nairin di blognya. Seperti diberitakan banyak media, muncul wacana bahwa Gus Dur pernah meramal Prabowo Subianto bakal jadi presiden di masa tuanya. Wacana itu meluas sehingga sebagian orang yakin bahwa Gus Dur pernah menyatakan itu. Sementara itu, Partai Golkar menghormati keputusan putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun, Golkar meyakini bahwa yang bakal menang dan menjadi presiden pada pemilu presiden 2024 adalah Prabowo Subianto, sebagaimana pernah diramalkan oleh Gus Dur. Insya Allah, Prabowo yang jadi presiden di hari tua, sebagaimana pernah disampaikan almarhum Gus Dur, kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid, dalam keterangannya sebagaimana dikutip pada Senin 30 Oktober 2023. Selain itu, menurut Nusron, Gus Dur menyebutkan bahwa Prabowo merupakan sosok yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Itu saja sudah cukup menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo atas jasa-jasa dan apa yang telah dia berikan kepada bangsa ini tanpa pamrih, kata mantan Ketua Umum GP Ansor itu. Warga NU, santri, serta kader-kader Gus Dur katanya sudah cerdas menentukan pilihan pada pemilu presiden 2024. Ia meyakini bahwa faktor Prabowo, Gibran, dan Jokowi membuat para kader pewaris pemikiran Gus Dur menentukan pilihan kepada pasangan Prabowo-Gibran. Terlebih ada faktor Prabowo-Gibran dan Presiden Joko Widodo yang kita sudah ketahui bersama apa yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran. Semangatnya adalah melanjutkan perjuangan serta pemikiran Gus Dur. Ditambah ada faktor Pak Jokowi yang kita tahu dekat dengan rakyat, katanya.